Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabar Ananda di pagi hari ini? Aku harap Ananda semua masih dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran setiap harinya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Baiklah, pada pagi hari ini kita memasuki pembelajaran 1 subtema 3 di tema 5, yaitu tentang pengalaman di tempat bermain. Benny anak yang baik. Benny memiliki banyak teman. Benny dan teman-teman bermain bersama. Banyak permainan yang dimainkan bersama, seperti permainan galah asin dan kasti. Juga drama kupu-kupu dan enggrang batok kelapa. Benny dan teman-teman selalu mematuhi aturan permainan. Nah, di sini menceritakan ya bahwa si Benny itu adalah anak yang baik. Dia bermain bersama teman-temannya ya, ada banyak permainan yang dimainkannya bersama. Dan mereka setiap bermain mereka mengikuti aturan yang sudah ada ya, jadi supaya permainan berjalan lancar dan tidak terjadi perkelahian antar teman. Hari ini Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian, Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Ketika bermain, tanpa disengaja Benny menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Benny dan teman-teman segera menolong Udin. Benny merasa bersalah. Benny langsung meminta maaf kepada Udin. Udin pun memaafkan Benny. Kemudian Benny mengajak melanjutkan permainan. Nah, di sini ya, pada saat mereka masuk sekolah dan jam istirahat berbunyi, mereka pun berhamburan keluar kelas. Mereka bermain bersama. Kebetulan pada hari ini mereka bermain gobak sodor. Nah, saat permainan berlangsung, Benny tidak sengaja menyenggol Udin, sehingga Udin pun terjatuh. Jadi, si Benny pun segera membantu dan menolong Udin, lalu meminta maaf kepada Udin, karena dia merasa bersalah telah membuat Udin terjatuh, walaupun itu tanpa disengaja. Karena Benny sudah meminta maaf dengan bahasa yang sopan dan baik, maka Udin pun memaafkan Benny dan mereka pun akhirnya melanjutkan permainan mereka bersama-sama. Nah, mari kita baca dulu ya cerita ya tentang Benny menyenggol Udin tadi. Ketika bermain, Benny tidak sengaja menyenggol Udin. Benny pun meminta maaf kepada Udin. Benny berkata, "Maafkan saya, Udin. Saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi." Udin pun berkata, "Tidak apa-apa, Benny. Saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya." Benny pun berkata lagi, "Lain kali saya akan berhati-hati." "Oh ya, bagaimana menurutmu permainan tadi?" Udin pun menjawab, "Wah, sangat menyenangkan sekali, Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali. Benny, semoga besok dapat bermain lagi ya." Itu adalah percakapan antara Benny dan Udin ya. Pada saat dia tidak sengaja membuat Udin terjatuh, dia pun meminta maaf ya. Nah, sekarang kalian diminta untuk menjawab 5 pertanyaan yang sudah ada di sini berdasarkan dengan teks yang sudah Bapak bacakan tadi. Setelah itu ya, kalian coba mengingat-ingat kembali apa kesalahan yang pernah kalian perbuat, baik itu kepada teman ataupun terhadap orang tua di rumah. Lalu, kalimat maaf seperti apa yang kalian ucapkan saat meminta maaf karena telah melakukan kesalahan itu. Kalian bisa tuliskan kesalahannya dan juga kalimatnya. Ya. Lalu setelah itu, di sini ada 5 pertanyaan juga yang berkaitan dengan cerita Benny menyenggol Udin tadi. Ya. Jadi, kalian tulis jawabannya sesuai dengan teks bacaan yang sudah ada tadi. Di sini ada 5 pertanyaannya. Lani mempunyai pensil. Kemudian, Lani mengukurnya dengan penggaris. Panjang pensilnya adalah 8 cm. Selanjutnya,
Lani mengukur tepi meja belajarnya. Lani mengukurnya dengan meteran. Panjang tepi meja belajarnya adalah 1 meter. Kita ingat, ya. Satuan untuk mengukur panjang benda ada 2 macam. Yang pertama sentimeter dan juga meter. Sentimeter disingkat juga dengan cm. Tulisannya C dan M. Meter itu, sedangkan untuk meter disingkat menjadi M dengan simbol M. Ya. Dan perlu kalian ingat, 1 meter itu sama dengan 100 cm atau 1 meter sama dengan 100 cm. Ya, ini adalah rumusnya yang harus kalian ingat. 1 meter sama dengan 100 cm. 100 cm sama dengan 1 meter. Jadi tinggal dibolak-balik saja. Nah, sekarang kalian coba untuk mengukur ya di sini. Di sini ada soal yang nomor 1, panjang pintu kamar 2 meter. 2 meter sama dengan berapa sentimeter? Titik-titik ya. Jadi pintunya itu adalah 2 meter. Nah, 2 meter ini kalian ubah dari 2 meter menjadi sentimeter. Ingat rumusnya saja, 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti kalau 2 meter sama dengan berapa sentimeter? Sedangkan untuk soal nomor 2, panjang bambu 400 cm. Ya, panjang bambu 400 cm. Panjang bambu tersebut sama dengan berapa meter? Nah, kalian hanya perlu membaliknya bahwa 100 cm itu sama dengan 1 meter. Jadi kalau 400 cm sama dengan berapa meter? Ya. Lalu begitu juga untuk soal nomor 3. Ya. Selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk mengurutkan ukuran ataupun panjang dari benda-benda yang sudah ada di sini. Di sini kita sudah buat ukurannya. Nomor 1 ya. Di sini meja yaitu ukurannya adalah 1,4 meter. Lalu yang nomor 2 di sini ada kursi, yaitu ukurannya adalah 80 cm. Selanjutnya ada lemari, yaitu ukurannya adalah 90 cm. Lalu ada papan tulis, ukurannya adalah 2 meter. Lalu ada kasur, ya, kasur ataupun ranjang di sini, ya, ukurannya adalah 2,1 meter. Dan yang terakhir ada pena, yaitu ukurannya 20 cm. Nah, sekarang kita akan urutkan ya berdasarkan dari panjang benda-benda ini. Mulai dari yang paling panjang sampai yang paling kecil. Untuk gambar yang pertama, yaitu adalah kasur. Karena dia ukurannya adalah 2,1 meter. Untuk yang nomor 2, selanjutnya ada papan tulis dengan ukuran 2 meter. Lalu untuk yang ketiga, ada meja di situ dengan ukuran 1,4 meter. Selanjutnya ada lemari dengan ukuran 90 cm. Selanjutnya ada kursi, yaitu ukurannya 80 cm. Dan yang terakhir, yang paling kecil adalah pena dengan ukuran 20 cm. Itu adalah cara mengurutkan panjang atau ukuran suatu benda, dimulai dari yang paling panjang sehingga yang paling kecil, yaitu pena, ukurannya adalah 20 cm. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukup sampai di sini dulu. Untuk semua tugas-tugasnya, jangan lupa untuk dikerjakan ya, dan jangan lupa untuk memberi nama, hari, dan tanggal di setiap tugasnya. Baiklah, Bapak Ari pembelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.